中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Api teratai hijau putih tampak seperti batu. Itu sangat jelas dan sangat indah. Namun, di bawah eksterior indah ini menyembunyikan kekuatan yang menyebabkan bahkan seorang ahli kelas Suqian merasakan ketakutan yang besar untuk itu. Api lotus hijau putih digantung di sebuah titik di sekitar setengah inci di atas telapak tangannya, berputar perlahan. Yang terakhir menyaksikan teratai api yang indah ini yang sesempurna karya artistik, dan kemerahan di wajahnya diam-diam menjadi lebih pucat. Angry Buddha Lotus Flame skala besar adalah kartu trump akhir Xiaoyan. Kartu truf ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia gunakan kecuali itu adalah situasi hidup atau mati. Kali ini niat membunuh dalam hati Xiaoyan ketika berhadapan dengan senior yang pernah menyebabkan Yao Lao sejumlah besar kerusakan, tidak lebih lemah dari niat membunuh yang terakhir dirasakan terhadap Xiaoyan. Yao Lao yang biasanya tenang dan baik akan menjadi sangat serius, gelap dan dingin setiap kali dia mendengar nama ini. Xiaoyan bahkan bisa menebak betapa gelisahnya hati Yao Lao yang tersembunyi ketika Xiaoyan menghadapi melawan Han Feng sebelumnya. Mengingat karakter tenang Yao Lao, dia benar-benar tidak dapat menahan diri dan meminjamkan Xiaoyan semua kekuatannya meskipun mempertaruhkan ekspos dirinya sendiri. Xiaoyan mengerti arti di balik itu dengan sangat baik. Yao Lao ingin Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh orang ini yang pernah membunuh gurunya. Xiaoyan mampu mencapai langkah ini setelah bertahun-tahun ini terutama karena perlindungan Yao Lao. Jika dia tidak hadir, itu mungkin bahwa Xiaoyan tidak akan tahu sudut mana dia akan tewas. Yang terakhir memang telah memberikan semua pengaruhnya untuk membuat Xiaoyan menjadi kuat. Orang tua yang dulu pernah mengalami luka serius ini benar-benar menganggap Xiaoyan sebagai muridnya. Upaya yang Yao Lao berikan kepada Xiaoyan juga menyebabkan mantan memiliki posisi yang sangat tinggi di hati orang yang terakhir. Dikatakan bahwa seorang guru seperti seorang ayah. Tidak ada yang tidak cocok dalam menggunakan ini untuk menggambarkan hubungan antara Xiaoyan dan Yao Lao. Karena ini adalah kasusnya, jika Yao Lao membutuhkan Xiaoyan untuk pergi keluar untuk membunuh orang yang membunuh gurunya, Xiaoyan secara alami akan melakukan yang terbaik untuk mencapai keinginan Yao Lao. Ekspresi Han Feng juga menjadi sangat serius karena lotus api hijau putih perlahan diputar. Dia sama-sama bisa merasakan betapa menakutkan energi yang terkandung dalam lotus api itu. Keringat muncul samar-samar di dahi Xiaoyan. Han Feng tidak menyangka bahwa orang ini, yang hampir tidak bisa bertarung setara dengannya, meskipun meminjam kekuatan Yao Lao sebenarnya menyembunyikan kartu truf yang mengerikan. Penggabungan dua jenis, Heavenly Flame. Kekuatan destruktif itu. Sebagai seorang alkemis, Han Feng dengan jelas menyadari bahwa kekuatan api akan bertambah banyak setelah dua jenis api bergabung. Namun, api tidak hanya liar, kasar dan liar di alam, tetapi masing-masing juga memiliki karakteristik mereka sendiri. Kemungkinan merger sangat rendah. Jika seseorang dengan paksa menggabungkan mereka, kemungkinan besar dia akan menjadi orang pertama yang terbunuh oleh serangan balik itu. Dia pernah bereksperimen dengan itu pada iseng waktu itu. Namun, bagaimana merger menjadi hal yang mudah? Bahkan mengingat karakternya itu, dia tidak bisa membantu tetapi menyerah setelah gagal berkali-kali. Itu adalah kasus untuk nyala api biasa, jauh lebih sedikit dari api surgawi, benda yang sangat berbahaya yang akan meledak jika ada kontak. Penggabungan dua jenis, Heavenly Flame, kemungkinan sesuatu yang siapapun yang punya alasan untuk tidak memilih untuk mencoba. Namun, Xiaoyan saat itu telah kehilangan rasa nalarnya ketika dia dengan paksa menggabungkan dua jenis api surgawi.
Setelah itu, ia bahkan berhasil menemukan keseimbangan unik dengan keberuntungan yang sangat luar biasa. Karena inilah dia menciptakan Angry Buddha Lotus Flame, sesuatu yang bisa disebut menakutkan. Orang gila ini. Han Feng diam-diam mengutuk. Dia baru saja meningkatkan pembelaannya ketika pemuda berjubah hitam di seberangnya bergerak. Hal ini menyebabkan Han Feng buru-buru membuang fokusnya. Sayap api hijau di punggung Xiao Yan mengepak perlahan. Meskipun dia bisa dengan jelas merasakan perasaan lelah yang lemah di dalam tubuhnya saat Angry Buddha Lotus Flame terbentuk, dia saat ini bukan lagi seorang pemula kecil yang hanya seorang doushi saat itu. Setelah hampir 1 tahun pelatihan, kontrolnya atas api telah menjadi semakin dipraktekkan. Saat itu, ketika dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame untuk pertama kalinya, dia akhirnya tidak sadarkan diri selama setengah bulan dan bahkan telah menyebabkan semangat Yao Lao menjadi kelelahan, jatuh ke dalam tidur panjang dan dalam. Kedua kalinya dia menggunakannya di Mystic Cloud Sector mungkin lebih baik daripada yang pertama kali, tetapi itu juga menyebabkan dia menjadi lemah seperti orang tua yang sekarat. Namun, kali ini mungkin masih ada perasaan lelah di tubuhnya tetapi dia setidaknya mampu mempertahankan kekuatan bertarung yang cukup kuat. 3 kali ia menggunakannya pada 3 waktu yang sama sekali berbeda adalah bukti pertumbuhan cepat Xiao Yan. Mungkin, dalam waktu dekat, dia akan mampu melepaskan Lotus Flame sejati dengan hanya mengangkat tangannya. Pada saat itu, nama Xiao Yan kemungkinan akan bergema di seluruh benua. Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya dan membuka mulutnya untuk tersenyum pada wajah serius Han Feng di kejauhan, menunjukkan giginya yang putih. Senior, hari ini, izinkan junior ini untuk membersihkan sekte. Mata Han Feng menjadi dingin. Tangan yang dilemparkan trisula api besar perlahan-lahan mengeras saat suaranya berbicara dengan suara serak. Little Brat benar-benar tahu bagaimana caranya menyombongkan diri. Adegan apa yang saya miliki, Han Feng, tidak terlihat setelah bertahun-tahun. Xiao Yan tersenyum. Rasa dingin yang menyengat menyelimuti mata hitam gelapnya. Dengan jentikan jarinya, teratai api hijau putih yang telah ditangguhkan di tangannya segera mengeluarkan suara "ci" saat ditembak. Seluruh langit tampak seperti permukaan danau di mana batu dilemparkan karena bergetar intens. Brat, pergi dan mati bersama yang lama yang tidak akan mati. Si Fireheart! Han Feng menjerit keras ketika dia melihat lotus api hijau putih yang datang menembaki. Telapak tangannya mendorong maju dengan kekuatan besar. Segera, trident api besar itu melesat keluar dengan cepat melintasi langit. Ini akhirnya berubah menjadi api bersinar seperti naga saat bertabrakan dengan api lotus hijau putih. 2 cahaya menerobos langit. Momentum api hijau putih itu tidak terlalu istimewa dan tidak memiliki banyak titik yang menarik perhatian seseorang. Di sisi lain, trisula api itu memiliki aura yang mengejutkan, meninggalkan jejak kekosongan dimanapun itu berlalu. Sebuah ekor api yang beberapa lusin kaki panjangnya tampak seperti komet yang melayang melewati langit, membawa kekuatan menakutkan yang memecahkan tanah. Semua Elder Akademi Batin, berpindahlah. Ekspresi Sukian mengubah seketika lotus api hijau putih ditembak keluar. Dengan satu tangan, dia mengguncang Golden Silver bersaudara yang pucat dan berwajah pucat terus-menerus. Selanjutnya, dia berbalik dan berteriak ke arah medan perang kacau yang tidak jauh dari Xiao Yan dan Han Feng. Tetua mempertahankan beberapa keraguan setelah tiba-tiba mendengar seruan keras Sukian, tetapi mereka masih segera memindahkan tubuh mereka. Mereka meninggalkan lawan mereka dan melesat ke tanah dengan cara yang seperti kilat. Para ahli dari Black Corner Region terkejut ketika mereka melihat aksi para sesepuh yang melarikan diri dari Akademi Batin. Mereka tidak punya waktu untuk bertanya ketika teratai api dan trisula besar bertabrakan seperti meteorit tidak jauh di atas kepala mereka. Begitu tabrakan terjadi, energi bebas dari seluruh area turun menjadi keadaan membosankan dalam sekejap.
Langit yang cerah juga menjadi sedikit gelap. Keadaan yang membosankan hanya berlangsung sesaat sebelum dua energi yang menakutkan meletus di langit. Seluruh ruang menjadi sangat terdistorsi pada saat ini, seperti menara yang dipelintir oleh dua kekuatan besar. Lipatan dalam bisa terlihat dengan jelas. Dengan tabrakan energi, badai yang mengandung energi dari 3 api surgawi menyebar dari pusat dengan cepat. Kecepatan badai api ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu jatuh ke kepala para ahli Black Corner Region di langit. Grup. Beberapa dari orang-orang kuat di tempat di mana badai menyapu hanya bisa melarikan diri dalam keadaan sengsara saat nyala api menyala. Namun, mereka yang lebih lemah memiliki darah segar yang berceceran dari mereka saat kontak. Pakaian mereka langsung berubah menjadi bubuk. Jika mereka tidak keluar untuk menggunakan douki mereka untuk melindungi tubuh mereka, kemungkinan tubuh mereka akan berubah menjadi bubuk dalam badai api. Semua ahli di langit di mana badai api menyapu melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Asap hitam melayang dari pantat mereka, seperti burung terbang yang punggungnya diterangi nyala api. Semua ahli dari Akademi Inner yang telah melarikan diri dengan cepat benar-benar terkejut ketika mereka melihat para anggota dari daerah Black Corner tiba-tiba mengalami kerugian besar. Badai api itu hanyalah riak energi yang terbentuk dari tabrakan. Sungguh tak terduga bahwa itu sudah cukup untuk mengubah mereka ahli dalam keadaan yang menyedihkan. Sulit membayangkan betapa menakutkannya itu pada titik di mana energi bertabrakan. Apakah kekuatan sejati Xiaoyan ini? Betapa menakutkan. Cukup sejumlah sesepuh yang biasanya memiliki beberapa hubungan dengan Xiaoyan mulai bergumam pada saat ini. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini yang biasanya mengungkapkan tidak ada yang akan benar-benar menakutkan saat dia meletus. Badai api menyapu sekitar. Namun, di tengah semua kekacauan, tidak ada yang menemukan kelompok SNC Fallen Heart Flame yang masih ada di udara, benar-benar menelan api surgawi yang menyapu tanpa meninggalkan jejak seperti makhluk hidup. Saat ia menelan sisa Heavenly Flame ini, tubuhnya yang awalnya tidak terlihat diam-diam menjadi seperti substansi ruang di mana lotus api dan trisula api bertabrakan di langit telah menjadi sangat terdistorsi. 3 jenis Heavenly Flame bertabrakan di tempat ini. Bahkan Xiaoyan dan Han Feng tidak bisa melihat dengan jelas situasi yang tepat dari tempat di mana tabrakan terjadi. Energi trisula semakin melemah. Energi luar biasa yang dimiliki oleh teratai api juga telah mencapai batasnya, kan? Wajah Han Feng juga sama pucatnya saat ini. Yang disebut si Fire Halberd juga sangat membuatnya lelah. Xiaoyan di kejauhan perlahan-lahan mengangkat sudut mulutnya menjadi busur yang dipenuhi dengan rasa dingin sementara Han Feng bergumam pada dirinya sendiri. Anda ingin memblokir Angry Buddha Lotus Flame saya dengan ini? Bukankah itu berpikir terlalu sederhana? Mengikuti suara itu, ruang terdistorsi di mana energi bertabrakan muncul menjadi tali tegangan tinggi yang tiba-tiba dilepaskan. Sekali lagi pulih bentuk aslinya. Namun, cahaya hijau putih ditembak keluar dari dalamnya dengan cara seperti kilat ketika ruang pulih. Dengan beberapa kilatan, itu muncul di depan Han Feng di bawah tatapan kaget yang terakhir. Segel Xiaoyan diam-diam berubah saat suaranya yang acuh tak acuh perlahan-lahan keluar dari mulutnya. Suaranya baru saja terdengar ketika Angry Buddha Lotus Flame yang telah sangat menyusut setelah tabrakan dengan si Fire Halberd melebar dan menyusut lagi. Akhirnya, itu tampak seperti sebuah bom karena tiba-tiba meledak di bawah tatapan kaget Han Feng. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.